Nah gini nih, ini ada yang ini. Kalau ini harga ada yang minus, kita kembali ke pemahaman fisisnya. Ada nggak besaran yang nilainya minus? Kan nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada besaran yang secara ini nilainya minus, maka bisa jadi ini angka ini dinormalisasi. Karena secara fisik nggak mungkin nih angkanya minus. Dinormalisasi. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Tahu dinormalisasi? Jadi normalisasi itu berarti ini yang minimum, yang nilai 12,4 itu angka minimum dijadiin 0 gitu. Diskalakan ya, diskalakan dari 0. Kemudian nilai maksimum coba lihat nilai maksimum di sini yang paling besar mana? 0,95 14. Nah, yang 14 nilai yang maksimum dijadiin 1 gitu. Ya. Yang minimum, nilai minimum min 12 dijadikan 0, yang 14 nilai maksimum dijadikan 1. Berarti angka yang lainnya gimana? Angka lainnya ada, silakan ditransformasikan. Ya. Pokoknya dari berarti dari min 14 minimumnya dari min 12 ya, min 12,4. Jadi dari min 12,4 sampai maksimumnya adalah 14,82. Nah nih, di sini kan angka-angkanya yang lain ya, range-nya. Ini diubah skalanya menjadi ini menjadi 0, yang ini menjadi 1. Maka berarti angka-angka lain di sekitar sini transformasi ke sini. Berarti nilainya terang berapa? Tahu rumusnya? Cari ya. Normalisasi ya. Jadi silakan nanti angka-angka di antara min 12 sampai 14 itu dinormalisasi sehingga angkanya nanti menjadi antara 0 dan 1. Itu dinormalisasi nanti. Nih. Dapatlah seperti ini angka normalisasi. Begitupun yang input yang kedua ini. Input yang kedua juga sama, ada lepas normalisasi. Gitu ya. Nah, sehingga input pertama dengan input kedua nilai minimum dan maksimum itu sama 0,1. Jadi pada saat Anda masukkan tadi ke sini kalau semua input dan inputnya diubah menjadi 0,1 begitu, nanti makanya masukkan ke sini ya. Mana ini PR. Nah, jadi ini input pertama range-nya 0,1. Input kedua juga 0,1. Jadi di sini 0,1 untuk input pertama, 0,1 untuk input yang kedua. Dan kemudian targetnya juga. Target minimum maksimumnya berapa? Nanti misalkan targetnya itu adalah ini targetnya. Targetnya ini juga antara 0 dan 1. 0 dan 1 target. Oke, itu ya, struktur. Kemudian ini adalah nama-nama ini apa? B itu adalah ini metode untuk mengupgrade bobot dan biasnya. BTN, BAV itu ini. metode mengupdate bobotnya. Ya. Dan yang terakhir ini adalah standar. Kita mau sampai berapa iterasi dilakukan atau kita mau mengejar MSE berapa? Sampai mengejar error berapa? Nah, itu kita definisikan di sini. Errornya mau sampai berapa? Nah, oke, struktur sudah kita definisikan seperti itu. Kemudian berikutnya tinggal lakukan train. Ya. Jadi berikutnya tinggal. Nah, yang tadi ya, yang ini yang metode pembelajarannya bisa macam-macam nih, ada Tansik, Logsik, dan Purlin. Ya, Anda coba lihat di health-nya MATLAB. Tansik itu rumusnya kayak gimana, Logsik itu rumusnya kayak gimana, Purlin itu rumusnya kayak gimana. Itu tinggal dicoba-coba aja, ya, di trial and error aja. Kalau fungsi aktivasi diubah ini apa.
Nah, kemudian dilakukan training nanti ya. Kalau ini perhitungan manual ya, perhitungan manual, lakukan training. Nah, train sintaknya kayak gitu ya. Train, apa yang dilakukan training? Saya mau men-training yang tadi, struktur yang tadi, struktur yang net tadi. Nih, yang mau saya training itu struktur yang net tadi. Namanya makanya tadi sesuaikan. Kalau tadi net ya net di sini. Kalau Anda boleh mengganti nama lain boleh. Yang mau di-train itu ini, kemudian P itu adalah inputnya, T adalah target, jadi masukkan lagi nih, vektornya ya, matriks input, matriks output. Jadi struktur yang ini bagaimana disuruh mengenali pasangan data T dan T, input dan output. Ya. Anda tinggal klik aja, biarkan si MATLAB dia akan mengkalkulasi. Nah, kalau mengkalkulasi, nah ini beberapa algoritma. Nah, ini makanya tadi seperti yang saya bilang, ya di prodi yang lain yang khusus satu semester membahas JSS sendiri, ya ini dibahas satu-satu ini, dibongkar, diturunkan satu-satu bagaimana perhitungannya. Ya, Anda tinggal lakukan percobaan aja, try and error, pakai ini, dalamnya kayak gimana nggak tahu. Ya, dicoba saja. Nah, kalau sudah train sampai MSE yang diperoleh, maka selesai, kita dapat strukturnya. Struktur harus diuji, benar nggak tadi? Benar nggak? Nah, untuk mengujinya pakai SIM. Ini SIM itu untuk mensimulasikan si struktur itu sudah mengenai data kan? Nah, makanya gini. Data yang kita ujikan harus di luar data yang tadi. Kalau tadi 17 data itu data yang dilatih kan. Nah, kita harus menyediakan beberapa data yang lain, beberapa data terserah kita berapa untuk uji tadi. Analoginya gini. Ada anak kecil ya. Anak kecil yang belum tahu namanya media itu kayak gimana. Nah, berarti tiga data tadi, ini tiga data tadi, coba masukkan. Gimana jawaban dia? Jadi nanti A ini adalah jawaban dari JST terhadap soal terhadap data yang P tadi. Tadi yang tiga data tadi dimasukkan dan bagaimana keluaran dari dia? A. Nah, itu cukup tiga sintak itu aja. Ya. Nah, kita coba lihat ya, salah satu ini di MATLAB. Ini dua input, satu output. Inputnya mana? Lihat tuh datanya sini. Nih. Baik. Jadi saya ingin melatih sebuah pasangan data lihat ini P. P ini adalah input. Yang ini baris pertama adalah ini data input yang pertama, ini input yang kedua. Jadi inputnya adalah X1 katakanlah ya, X1 X2 inputnya. Nah, X1-nya itu. Ya, X1-nya ini 2, 5, 1, 3, 3 dan seterusnya. Jadi ini 2, 5, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Yang ini 2, 5, 1, 10 data. Data kedua dikasih tanda titik koma ya. Ini kan data satu ke data kedua dikasih spasi saja untuk memisahkannya, koma. Tapi variabel yang kedua, input yang kedua dikasih titik koma, baru ini data yang kedua. Berarti ini 0,2, 0,3, 0,05, 0,25, 0,25,
0,1, 0,3, 0,25, 0,15, 0,2, 0,1. Nah, gitu. Ya, jadi pada saat X-nya, X1-nya 2, X2-nya 0,2. Nah, targetnya keluarannya ini. Keluarannya adalah Y-nya gitu tuh, yang ini target T 6,8, 6,2 dan seterusnya, ya. Nah, itu 6,2 dan seterusnya sampai data terakhir adalah 45,4. Ini 45,4. Nah, ini pasangan data, 2 input, 1 output. Input 1, input 2, input 2. Saya terjemahkan, saya tulis di metodenya kayak gitu. Ya. Oke. Berikutnya nah, dari berikutnya ya. Ini nggak kebaca dari belakang. Nggak kebaca dari belakang. Tadi untuk membentuk strukturnya new FF dalam tanda kurung ini adalah nilai minimum maksimum dari input yang pertama. Tadi kalau Anda lihat input yang pertama minimumnya berapa? 1, maksimumnya 5. Ya. Jadi ini 1, 5. 1 spasi 5 titik 2. Input yang kedua minimumnya 0,1, maksimumnya 0,3. Dan ini adalah outputnya. Outputnya ya sudah. Outputnya hanya input doang. Outputnya tidak. Jadi minimum maksimum input pertama, input kedua, minimum maksimum, dan kemudian 3,1. 3,1 maksudnya apa? 3 ini ada jumlah neuron di lapisan hidden. Jadi saya gunakan 1 lapisan hidden. Jadi kan strukturnya tadi itu kan berarti ini inputnya 2. Di sini saya pasang 3. Nah, gitu. Nah, baru dari sini 1. Jadi 3 ini 3 neuron di lapisan hidden dan ada 1 neuron lapisan output. Makanya 3, 1. Tuh, saya tuliskan ini 3, 1. Kalau misalkan Anda gunakan 2 lapisan hidden, di sini ada lagi lapisan hidden lagi. Di sini misalkan dipasang 2, baru nanti 1 ke sini outputnya. Maka ini nanti ini di lapisan hidden pertama 3, lapisan hidden yang kedua ada 2 neuron, dan baru ini 1. 3, 2, 1 strukturnya. Jadi ada tulisan di sini 3 spasi 2 spasi 1. Kalau ada 2 lapisan hidden. Tapi kalau hanya 1 lapisan hidden kayak begini, jadi langsung ini 2 input, 3 neuron di layar, 1 output, maka 3, 1 aja. Yang 2-nya nggak perlu ditulis. Karena dari sini, dari ini juga sudah, oh ini ada 2 nih, ada 20 kan, 2 minimum, 2 maksimum ini. Ini tinggal hanya hidden. Nah, kemudian lihat, di sini kan ada perhitungan net tadi ya, net penjumlahan. Setelah dijumlahkan, kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya apa? Saya definisikan fungsi aktivasinya adalah purlin. Purlin. Ini fungsi aktivasi dari sini. Kemudian ini dari lapisan hidden ke lapisan outputnya, saya pasang purlin juga. Ada fungsi aktivasi. Jadi ini Anda tuliskan purlin. Ada 2 fungsi aktivasi. Ya. Dan yang ini train GDX dan learn DDX adalah algoritma yang kita pilih. Ya. Udah, kalau Anda nggak ngerti apa itu train GDX, kalau itu dibahas lagi kerja persamanya kayak gimana di pembahasan yang lain ya. Tapi pokoknya ada videonya, silakan dicari di health-nya MATLAB. Ya, ada selain train GDX ada yang lain juga. Anda boleh coba-coba aja iseng-iseng nggak apa-apa. Train GDX dan learn GDX.
Dan ini adalah MSE punya ya, mean square error. Nah, kemudian berikutnya yang harus Anda definisikan apa? Ya, net ini sintaknya ya. net.train_parang.epoch s. Udah nggak usah tanya ini kenapa begini, ya udah dari sonanya begini. Ya, sama dengan 5.000. Apa maksudnya 5.000? 5.000 kali iterasi itu kan. Tadi Anda ngitung ya, dari input dihitung net kali fungsi aktivasi sampai y. Dapat tuh. Nah, itu baru sekali. Ulangi lagi upgrade 2 kali, ulangi 3 kali, ulangi 5.000 kali. Si MATLAB saya suruh ngitung sampai 5.000 kali iterasi. Bayangkan kalau ada hitung manual 5.000 kali, seharian nggak selesai. Ya, ujian JST adalah Anda ngitung net sampai y-nya sebanyak 5.000 kali. Udah mampus manual. Nggak bisa ya. 10 kali aja udah mabok. Yang ngitung net sampai sana ulangi lagi. Upgrade dulu bobotnya, itu ulangi. Bobot itu 10 kali aja. Silakan rasakan gimana ya. Nah, ini 5.000. Tapi gini, itu tidak harus 5.000. Karena ada target lain, net train parabol 10 pangkat min 3. 1 min 3 itu 10 pangkat min 3. Apa tuh 10 pangkat min 3? Itu 0,001 ya. Itu mean square errornya. Mean square error tadi kan error yang output seharusnya dibandingkan dengan hasil perhitungan. Dihitung tadi menggunakan rumus yang tadi, itu berapa? Nah, saya targetkan 0,001. Dengan 0,001 saya anggap dia sudah mengenali data. Sudah mirip gitu. Nah, dua itu bukan harus dua-duanya dikejar. Salah satu aja. Salah satu. Jadi nanti dilihat setiap kali perhitungan apakah NS-nya sudah mencapai ini enggak? Kalau sudah mencapai walaupun iterasinya baru 100 kali berhenti dia. Karena sudah tercapai ini. Errornya sudah tercapai. Ya, ini jadi nggak harus 5.000. Ternyata baru 100 sudah tercapai, sudah selesai 100. Atau sudah sampai 4.900, errornya masih besar, errornya belum tercapai. Tapi iterasinya sudah nyampe 5.000, sudah selesai. Walaupun errornya belum nyampe, yang kita targetkan 10,3, tapi iterasi sudah melebihi 5.000, sudah berhenti. Nah, mana yang duluan tercapai? Kayak ada servis motor toh. Ada dua toh. Waktunya, ini servis motor harus 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tercapai atau kilometernya. Ya kan? Nah, mana yang duluan tercapai gitu aja. Jadi walaupun cuma baru 1 bulan ini kan 3 bulan, tapi kilometernya udah habis. Udah berapa banyak gitu. Atau kebalikannya. Nah, kilometernya ini masih baru habis 1.000, tapi kamu 6 bulan. Nah, mana yang belum tercapai? Ya. Nah, kemudian setelah didefinisikan strukturnya, didefinisikan berapa jumlah iterasi, berapa target yang kita inginkan, baru lakukan train. Lakukan train. Setelah train selesai, maka lakukan simulasi. Nah, tadi ya. Nah, kalau ini ke bawah ini adalah variasi program yang kita bikin. Ini yang saya bikin. Kalau ini kan saya mau gak mau ini ya udah ngikutin dari MATLAB aja. MATLAB formatnya gitu sudah ikutin kayak gitu. Nah, kalau yang ke bawah itu saya yang memberi inovasi untuk menampilkan data. Apa yang saya tampilkan? Nah, contoh. Ini saya ingin menampilkan pertama nih. P tadi kan ini target, ini input kalau saya. Input apa? Ini keluaran yang seharusnya. Jadi saya ingin melihat hasil perhitungan dari MATLAB dengan targetnya dibandingkan. Jadi disandingkan 17 data tadi. Nah, kemudian ini adalah data ujinya. 3 data uji. Nih, data ujinya. Data pertama
Ini X1-nya 2, X2-nya 3, Y-nya 7. Sama kayak tadi tulisannya. Jadi data ujinya, inputnya PU-nya segitu, target ujinya segitu. Ini data ujinya. Nah, setelah saya definisikan data ujinya, kemudian lakukan SIM tadi. Gunakan SIM dengan data uji PU dan targetnya PU tadi. Jadi, nah, ya. Nah ini hanya untuk menampilkan aja bobotnya nih. Ini bobot yang sudah dicapai, Jadi bobotnya ada 2 tadi ya. Ini dan ini. Dua matriks. Jadi ini matriks yang ini antara input ke hidden layer dan dari hidden layer ke output. Jadi 2 matriks. Ini makanya nih. Ini 2. Ini matriks yang pertama, yang ini, dan ini matriks yang kedua. Dan bias. Saya tak ingin tampilkan hasil perhitungan praktek coba seperti apa perhitungan bobotnya sama ini. Nah kemudian ini sengaja untuk menghitung itu ya keluarannya. Nah, ya saya ingin hitung aja keluaran dari hasil pengujian ini dan kemudian saya bandingkan dengan ini. Oke, kita coba ini saya running ya. Bentar error. Saya coba running. Si JSP melakukan perhitungan sendiri. Lihat, ini evoknya. Ini evoknya. Ya. Nah ini adalah MSE-nya. Lihat tadi, saya mentargetkan mean square error-nya adalah 10 pangkat min 3 tadi kan. Berarti 0,001. Ternyata ini nggak nyampe nih. Nih 12,3. Nggak nyampe 0,001. Tapi si iterasinya sudah tercapai 5000. Jadi yang duluan tercapai iterasinya, errornya belum nyampe pada yang kita targetkan, tetapi iterasinya sudah sampai 5000. Ini hasil running MATLAB di JST seperti itu. Dan kalau tadi saya plot antara keluaran dengan ini, atau jangan dulu plot, kita coba lihat angkanya. Ini angkanya nih. Yang bawah ya, angkanya yang bawah ya lihat. Ini input pertama, ini input yang kedua, ini target kalau nggak salah ya. Ini targetnya, dan ini hasil perhitungan JST kita. Ini yang harusnya 6,7 itu 6,8. Oh iya, ini target, ini hasil perhitungan harusnya 6,8, ternyata simulasi kita menghasilkan 84, masih error. Ini harusnya 46, ini 42. Ini harusnya 1,2, ini min 2,9. Dan seterusnya. Lihat ini targetnya, ini hasil perhitungan JST kita. Dan ini kalau ini diplot, dan ini diplot, ini memang setiap target nggak tercapai loh ya, angkanya nggak ada yang persis sama kan? Nggak ada yang bersama. Ini 16, ini 19, ini 15, ini nggak ada yang persis sama sebenarnya. Tapi ini sebenarnya sudah mendekati loh. Kalau di plot lihat trennya aja, Jadi memang JST itu tidak mungkin akan menghasilkan keluaran yang persis seperti target. Tapi dia sudah mengenali pola. Gimana mengenali polanya? Lihat di plot aja. Di plotnya nih. Nah ini yang important. Jadi 17 dan 17 itu berapa tadi? Nih di plot seperti ini nih. Yang ini yang kuning atau yang biru? Pokoknya mah. Ini salah satu yang kuning yang target, yang biru hasil perhitungan. Lihat polanya. Ya. Jadi dia sudah mendekati ya, sudah mirip. Jadi kalau datanya naik, turun. Tadi angka ini
angka ini dan angka ini. Angka ini dan angka kalau diplot jadi seperti ini. Jadi kalau melihat secara grafik itu JC sudah mulai mengambil pola. Polanya sudah beda. Ya, nah berarti dengan dia sudah mengenali pola begini, maka saya coba uji dia ke yang 3 data tadi. Hasil pengujiannya adalah yang ini tadi. Udah tahu ini ada berapa? 2 kan? Cuma 2 ada tahu ini ya. Udah tahu ini cuma 2 ya. Jadi ini yang harusnya 7, targetnya 8. Ini 15 dan 19. Itu hasil keluaran pengujiannya ya. Dan kalau Anda ingin lihat mana bobot-bobotnya, nah ini saya tampilkan sini kan, ini bobot-bobotnya. Ini bobotnya, bobot dari matrik yang pertama ini ada 6 bobot di sini, yang di sini ada 3 bobotnya, angka bobotnya. Ini yang kita lakukan. Jadi si data ini, saya sudah bentuk model DST-nya dengan, nah jadi strukturnya tadi. Jadi keluaran dari pemodelan DST adalah apa? Strukturnya. Struktur saya adalah 2, 3, 1. Itu strukturnya. Strukturnya 2 input, 3 hidden layer, 1 output. Kemudian berikutnya apa? Bobotnya. Bobot masing-masing. Bobot di sini itu bobotnya, matriknya. Kemudian bobot di antara ini dan ini itu. Biasnya di sini mana, di sini mana. Jadi pertama strukturnya mana, bobotnya mana, biasnya apa, kemudian fungsi aktivasinya apa. Fungsi aktivasi yang saya gunakan tadi sesuai dengan yang kita gunakan, purlin. Kalau Anda mau iseng, itu saya purlin itu adalah try and error yang saya sudah lakukan dan itu adalah hasil yang terbaik. Kalau Anda mau iseng coba pakai yang lain, boleh, misalkan ya, Anda ubah di sini ini. Nah ini, misalkan saya gunakan di sini tangan sigmoid, tangan sigmoid. Dua-duanya saya coba. Dua-duanya pakai tangan sigmoid. Tangan sigmoid. Dua-duanya. Coba kita lihat hasilnya. Yes. Apa hasilnya? Jawaban. Ini yang biru targetnya. Ini hasilnya begini, lurus saja. Berarti keluarannya seperti apapun, keluaran hasil perhitungan dari jasa kita ya satu angka aja, 0, bukan 0 sih, angkanya nih 1 atau berapa. Ini nggak mengenali kalau mekanisme, ya, ini nggak mengenali. Bandingkan dengan yang tadi ya. Nah yang tadi kan ini sudah, berarti yang biru ini adalah targetnya, ini yang orange adalah hasilnya sudah mendekat. Itu taksir tadi tidak. Coba kalau tadi loksik ya misalnya, saya dengan di sini. Itu taksir loksik, hasilnya baik. Ya, berarti memang keluar karena tansik dan loksik itu biasanya keluarannya adalah kayak gini ya, angkanya 01. Kalau purlin itu linear. Jadi tadi karena nilainya memang desimal ya. Kalau salah satu saya ganti dengan linear ini, misalkan ini purlin ya. Nah, kan lebih bagus loh. Lihat, kita lebih beribet ya. Tansik, purlin.
dibandingkan dengan yang awal tadi. Yang awal tadi purlin. Yang purlin mana tadi? Nah, ini. Coba ini yang purlin. Ya, masih kurang rigid. Tapi kalau tadi saya buat ini purlin, kemudian coba lihat ya, ini purlin, yang ini tansik, yang ini tansik tansik. Dan ternyata yang bagus itu adalah yang ini ya, yang gambar tempat ya. Jadi yang itu tadi ini adalah purlin, ini tansik, ini tansik purlin, gabungan tansik dengan purlin. Ini hasilnya jauh lebih, karena kalau lihat tadi MSE-nya sudah mendekati, lihat MSE yang terakhir. Kalau yang tadi purlin kalau nggak salah tuh berapa tadi, masih 20 kok, masih 2, si yang tadi ya purlin itu. Kalau yang ini purlin tansik purlin itu sudah 1,57 lebih kecil MSE, mendekati 0, ya memang masih jauh ke 0,01, tapi terasa sudah tercapai segitu ya sudah. Kalau Anda misalkan masih belum puas, Pak, saya ingin mengejar terus ini, mengejar sampai 0,001. Saya kejar terus. Ini kan baru 1,57. Udah tambahin aja tuh terasinya tambahin lagi ya. Berarti ini sudah bagus nih. Tansik purlin sudah mendekati. Sehingga Anda mengejar terus dari sisi ini MSE-nya ya. Anda tambahin aja di sini. Ini berapa? 2 kali lipatnya Pak, 10.000. Berarti waktu perhitungannya pun 2 kali lipat ya. Jadi kalau Anda lakukan secara manual 1 hari 1 malam, bisa 2 hari 2 malam manual. Nah, coba lihat ya. Tadi MSE-nya 1, sekian ya tadi kalau yang 5.000. Sekarang kalau 10.000. Apakah linear enggak? Penjumlah atau penambahan iterasi dengan itu. Ini kayaknya performance-nya sudah tuh lihat. Sudah 0,00. Tadi kan 1, sekian, jauh kan? Nah, sudah sangat berimbit. Ya. Makin gede makin bagus. Sangat berimbit sekali. 10.000 iterasi. Makin gede makin bagus. Ya, jadi ini sudah sangat mengenali sekali. Dengan error MSE-nya itu 0,02. Nah, jadi masih belum ke 0,001. Coba kalau 0,024 saja, berarti tadi lihat hasil kemudiannya. Nah, ada yang rada aneh di JST. Tadi kalau nggak salah, yang error MSE-nya itu 2, sekian. Diuji tadi pakai 2 data. Yang kalau nggak salah ini kan 7, di sini itu 8, ini sekian. Coba lihat sekarang. Dengan 2 data uji, padahal tadi sudah bagus loh, 0,02. Sudah sangat mengenali. Tapi diuji pakai 2 data, ini 7, 5, 3, 4. Ini 15, ini 115. Apa akibatnya? Apa? Kenapa harus begitu, Pak? Padahal kan pembelajarannya bagus. Sudah sangat mengenali. Tapi kenapa diuji dengan data lain di luar data uji, malah kacau? Itulah keunikan JST. Tidak linear. Anda dikasih 10 soal plus pembahasannya. Diapalin, tapi hafalinnya pokoknya saya polanya Pak. Saya pola 10 soal itu kayak gini polanya. Sudah. Tidak persis. Jadi begitu saya uji dengan 10 soal tadi, Anda tuh bisa menjawab, tapi jawabannya nggak begitu benar. Tapi Anda sudah mengenali polanya sebenarnya. Pola soal itu kalau begini, menjawabnya seperti itu. Nah, itu yang tadi ya, yang masih errornya berarti 2, sekian. Soalnya kayak Anda tadi ngapalin, udah terlalu ngapal banget gitu. Anda ngapalin sampai jawaban akhirnya angkanya bener, nggak sampai. Pokoknya saya tahu Pak caranya kayak gini. Saya sih nggak tahu persis jawaban akhirnya gimana. Saya nggak hafal sama jawaban akhirnya.
Makanya masih kalau dites ya tidak 100% sesuai dengan pembahasannya. Tapi begitu Anda dikasih soal yang lain, Anda bisa jawab.